Halo teman-teman, kali ini aku mau nge-review sebuah jurnal yang menurutku menarik banget, yaitu tentang tantangan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi di sekolah dasar. Topik ini penting karena pendidikan inklusif sekarang jadi salah satu fokus kebijakan pemerintah dan relevan banget sama isu kesetaraan di dunia pendidikan. Nah, dalam jurnal ini dijelasin bahwa setiap anak, termasuk ABK, punya hak yang sama buat dapat pendidikan yang layak. Pemerintah juga udah ngeluarin aturan, kayak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi. Tapi kenyataannya, penerapan pendidikan inklusi di sekolah dasar masih banyak kendala. Mulai dari guru yang belum siap, kurangnya fasilitas, sampai stigma dari masyarakat yang bikin ABK sering dipandang sebelah mata. Jadi, jurnal ini mencoba ngulik lebih dalam tentang tantangan tersebut lewat studi kepustakaan. Terus, rumusan masalah yang bisa ditarik dari jurnal ini antara lain. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar bagi ABK. Lalu yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi? Yang ketiga, tantangan apa yang paling sering muncul, baik dari sisi guru, kurikulum, fasilitas, maupun lingkungan sosial? Nah, di bagian pembahasan, penulis ngasih gambaran yang lumayan detail tentang kondisi pendidikan inklusi di Indonesia, khususnya di tingkat SD. Pertama, konsep pendidikan inklusi. Inklusi itu artinya melibatkan semua anak tanpa terkecuali termasuk ABK untuk belajar bersama di kelas reguler. Tujuannya supaya mereka dapat hak yang sama, bisa berbaur, dan gak ada diskriminasi. Secara teori ini keren banget, tapi kalau di lapangan realitanya masih jauh dari ideal. Kedua, pelaksanaan di sekolah dasar. Banyak sekolah memang sudah ditunjuk sebagai sekolah inklusi, tapi persiapannya masih kurang. Misalnya, proses penerimaan ABK seringkali masih diskriminatif. Ada seleksi atau peninjauan yang malah membatasi kesempatan mereka. Yang kedua, kurikulum yang dipakai umumnya kurikulum nasional, tapi penyesuaian untuk ABK masih minim. Ada yang diberi materi lebih sederhana, ada juga yang malah diperlakukan sama persis dengan anak reguler, padahal kemampuan mereka berbeda. Yang ketiga, guru sering kesulitan bikin suasana kelas yang ramah dan interaktif karena kurang pengalaman menghadapi ABK. Ketiga, tantangan terbesar ada pada tenaga pendidik. Banyak guru yang mengajar di sekolah inklusi ternyata bukan lulusan pendidikan luar biasa. Jadi mereka nggak punya bekal teori maupun praktik yang cukup buat mengajar ABK. Akhirnya guru harus belajar sendiri, ikut pelatihan, atau malah bingung menghadapi siswa dengan kebutuhan khusus. Padahal peran guru sangat vital karena merekalah yang berinteraksi langsung dengan siswa. Keempat, sarana dan prasarana. Banyak sekolah inklusi belum punya fasilitas memadai. Contohnya, nggak ada buku braille untuk siswa tunanetra, nggak ada alat bantu dengar untuk tunarungu, nggak ada jalur ramah kursi roda untuk tunadaksa. Bahkan, alat peraga sederhana kayak papan gambar atau media kreatif sering nggak tersedia. Akibatnya, proses pembelajaran jadi kurang maksimal, dan siswa ABK gak bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Kelima, dukungan orang tua dan masyarakat. Dukungan keluarga sangat penting, tapi faktanya masih banyak orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah inklusi karena takut anaknya dipandang aneh atau dikucilkan. Selain itu, stigma dari masyarakat juga bikin ABK sering dianggap beban. Kalau lingkungan sekitar belum bisa menerima, otomatis anak jadi kesulitan berkembang secara sosial maupun emosional. Keenam, materi ajar dan strategi pembelajaran. Secara umum, guru memang sudah mencoba menyesuaikan materi dengan kondisi anak. Misalnya, untuk anak slow learner,
Guru nggak memaksa ikut ujian yang sama dengan siswa reguler, tapi lebih fokus ke pemahaman dasar. Namun, seringkali metode pengajaran monoton, komunikasi kurang dua arah, dan fasilitas terbatas bikin ABK kurang terlibat aktif, bahkan berpotensi merasa terpinggirkan dalam proses belajar. Jadi, pembahasan utama dalam jurnal ini menekankan bahwa pendidikan inklusi itu nggak sekedar memasukkan ABK ke sekolah reguler, tapi butuh sistem yang terencana. Harus ada guru yang kompeten, kurikulum fleksibel, fasilitas memadai, serta dukungan penuh dari orang tua dan masyarakat. Tanpa itu semua, inklusi hanya akan menjadi formalitas, bukan solusi. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah pendidikan inklusi di sekolah dasar sudah tersedia tapi belum maksimal. Lalu hambatan terbesar ada di kualitas guru, sarana prasarana, serta dukungan dari orang tua dan masyarakat. Perlu ada pelatihan khusus untuk guru, penambahan fasilitas, dan peningkatan kesadaran dari semua pihak biar ABK bisa belajar dengan nyaman. Nah, sebagai reviewer, ada beberapa hal yang bisa dikritisi dari jurnal ini. Yang pertama, keterbatasan metode. Penulis hanya menggunakan studi pustaka, jadi hasilnya cenderung normatif dan teoritis. Akan lebih kuat kalau ada data lapangan, wawancara guru, atau observasi ke sekolah inklusi. Lalu yang kedua, kurang eksplorasi kasus lokal. Jurnal lebih banyak mengutip penelitian terdahulu tanpa memperhatikan contoh nyata sekolah tertentu di Indonesia. Padahal, studi kasus konkret bisa bikin tulisan lebih hidup. Lalu yang ketiga, aspek solusi belum detail. Penulis memang ngasih saran, tapi masih umum. Misalnya, guru perlu pelatihan, tapi nggak dijelaskan model pelatihan seperti apa yang efektif. Nah, saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya bisa pakai metode kualitatif. Misalnya, wawancara guru pendamping khusus, orang tua, dan siswa ABK. Yang kedua, perlu analisis kebijakan yang lebih mendalam. Misalnya, bagaimana implementasi Permendiknas nomor 70 tahun 2009 di tiap daerah. Lalu yang ketiga, sebaiknya juga membahas inovasi strategi pembelajaran kreatif, seperti penggunaan teknologi pendidikan, game edukatif, atau model kolaboratif antara guru reguler dan guru pendamping. Menurutku, jurnal ini bagus banget buat membuka mata kita bahwa pendidikan inklusi itu bukan cuma soal menerima ABK ke sekolah reguler, tapi juga soal bagaimana sekolah, guru, dan lingkungan bisa benar-benar mendukung perkembangan mereka. Jadi harapannya ke depan, pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat bisa lebih kolaboratif biar pendidikan inklusi benar-benar berjalan sesuai tujuan.